Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah, setelah kita memuja-muji Allah Jalla wa'ala, dan setelah kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berikutnya, ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah, ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh para ulama salaf, disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi dalam kitab Hilyatul Awliya. Kisah ini menceritakan tentang seseorang laki-laki yang sangat soleh, ahli ibadah, yang menghabiskan lebih kurang 500 tahun hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sebuah gunung. Ikhwani wa ahabbati fillah, Allah Subhanahu wa taala memberinya sebuah mata air untuk minum dan pohon delima untuk dia makan. Laki-laki ini hidup dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud, rukuk, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa maksiat sedikit pun. Jadi seluruh umurnya habis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang 500 tahun. Ikhwani wa akhwati fillah, ketika hari kiamat tiba, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada laki-laki ini, masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku, birahmat. Namun laki-laki ini berkata, bal bi amali ya Rabbi, tidak wahai Rabbku, aku ingin masuk surga karena amal ibadahku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, timbanglah antara amal ibadah hambaku ini dengan satu nikmat dariku. Lalu ditimbanglah satu nikmat mata saja, mata yang bisa melihat. Dan ternyata satu nikmat mata yang bisa melihat ini lebih berat daripada seluruh amal ibadahnya yang dia lakukan selama 500 tahun tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masukkan hambaku ke dalam neraka. Karena ternyata amal ibadah 500 tahun yang selama ini dia lakukan itu tidak ada artinya. Lelaki itu pun menangis dan berkata, bal bi rahmatika ya Rabbi, ya Rabb, bahkan dengan rahmatmu ya Allah aku ini masuk surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kembalikanlah dia ke surga dengan rahmatku, karena dengan rahmatku lah engkau masuk surga, bukan dengan amal ibadahmu. Ikhwani wa akhwati fillah, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah yang luar biasa ini, yang pertama, nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibalas dengan amal ibadah kita. Satu nikmat saja seperti penglihatan sudah lebih besar dari seluruh amal ibadah yang kita lakukan sepanjang umur hidup kita. Kedua, amal bukan harga surga.
Surga bukan upah kerja kita, tapi surga adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga bi'amalihi, karena banyaknya amal ibadah dia. Qila, ya para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, wala ana, termasuk aku, kecuali kata Nabi, ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu, kecuali bila Allah melimpahiku dengan rahmat darinya, curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah, yang ketiga, namun amal tetap wajib dilakukan, karena amal adalah sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa beramal dengan ikhlas, Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada hamba tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah, maka wahai saudara-saudaraku, janganlah kita sombong dengan amal ibadah kita yang kita anggap itu luar biasa. Jangan merasa banyak sholat kita, banyak ibadah puasa kita, banyak ibadah sedekah kita, ternyata semua itu tidak cukup untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi teruslah beramal dengan niat keikhlasan mencari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa rahmat Allah, maka amal kita hanyalah angka-angka saja, tidak bernilai sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amilna bi rahmatika wa la tu'amilna bi ghadabika waghfir lana bi rahmatika ya arhamar rahimin.